Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita? Memang hidup ini penuh dengan masalah ya. Allah sudah menyebutkannya dalam surat dalam surat Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan menghadapi banyak sekali kesulitan dalam kehidupannya. Ya, sehingga memang orang sering mengatakan hidup itu adalah perjuangan memang. Hidup itu adalah tempat di mana kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Sebab dia memang merupakan cobaan. Ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar dia menguji kalian. Kehidupan memang merupakan ujian. Yang namanya ujian pasti tidak mudah. Ya, kita semua menghadapi ujian-ujian di dunia, di sekolah kita ya, selama dari seluruh tingkatannya tidak pernah kita mendapatkan ujian itu mudah. Ujian selalu membuat kita susah ya. Sebelum ujiannya sudah susah, menghadapi ujian kita harus belajar kadang segala macam. Pas hari ujiannya lagi, wah ternyata yang sudah kita baca tidak keluar, ya pokoknya macam-macam lah. Itu baru ujian-ujian sederhana. Apalagi ujian kehidupan itu lebih berat daripada itu. Nah, sehingga memang kehidupan ini memang ujian, dan kehidupan ini adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan kita dalam keadaan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapinya ini? Pertama, sadarilah, rasakanlah bahwa dia merupakan ujian dari Allah. Ya, kalau kita merasakannya sebagai ujian dari Allah, lalu kita kemudian ridho dengan ujian itu, dan kita berusaha untuk lulus dari ujian itu, maka ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba jika menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan, dia tidak boleh menyerah. Dia tidak boleh menyerah, karena dia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus memotivasi dirinya bahwa saya harus lulus dalam ujian ini. Dan untuk kemudian bisa memudahkan kita menghadapi ujian itu, kita harus menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita. Menumbuhkan ketakwaan dalam diri kita. Orang-orang bertakwalah yang paling mampu menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ya. Dan kemudian akan mendapatkan jalan-jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Ya. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi untuk bisa memudahkan kita menghadapi ujian ini, pertama kita sadari dia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita mampu melewati, kita pasti mendapatkan pahala, dan kita harus menumbuhkan ketakwaan kita. Tumbuhkan ketakwaan kita agar kemudian kita mendapatkan jalan-jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan biasanya memang jalan keluar itu, ya, pertolongan Allah itu dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi, memang akan Allah berikan setelah Allah melihat kita punya usaha untuk menghadapinya. Kita tidak berpasrah dengan masalah yang kita hadapi, tidak berpasrah dengan kesulitan yang kita hadapi, tapi kita berusaha untuk keluar dari kesulitan itu. Allah ingin melihat usaha kita. Ya, bagaimana usaha kita? Maka ketika manusia sampai pada usaha yang besar untuk kemudian keluar dari kesulitannya, biasanya disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim ketika dia dibakar di api yang besar. Ya kan? Nabi Ibrahim, dia tentu berdakwah dengan keberanian, dia berdakwah, ya, sampai pada puncaknya ketika dia ditangkap, dia diikat, ya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ya. Dia diikat di manjanik itu ketapel, ya, ketapel di zaman dulu orang kalau perang pakai manjanik, ketapel-ketapel besar itu untuk melemparkan
martil-martil yang besar itu dipasang di manjanik, ditembakkan ke dalam parit yang besar yang sudah dinyalakan api di dalamnya. Saat sudah usaha sudah habis di situ ya, apalagi bisa dibikin, tidak ada. Ya. Disitulah kemudian datang pertolongan Allah. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya disuruh dingin oleh Allah, sehingga selamatlah Nabi Ibrahim. Jadi Allah ingin melihat usaha kita. Ibunda Nabi Isa, Maryam, Maryam alaihissalam, ketika terusir dari kaumnya karena dianggap kenapa hamil tidak punya suami, hanya beliau mengasingkan diri sampai melahirkan di bawah pohon korma, kelaparan. Apa yang Allah katakan pada Maryam? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya. Kata Allah, goyangkan itu batang pohon korma. Ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang-goyangkan itu batang pohon korma. Tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya, akan berjatuhan itu buah-buah korma yang matang, yang rutab itu kurma yang basah, yang paling nikmat, akan berjatuhan. Kata para ulama, di situ Allah menyuruh Maryam untuk berusaha semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Dia baru saja melahirkan, mana bisa dia panjat pohon korma? Dia seorang perempuan. Bahkan kata para ulama, itu menggoyangkan pohon korma itu jangankan perempuan yang baru melahirkan, laki-laki yang kuat saja itu tidak bisa kasih goyang pohon korma itu, ya. Pohon korma itu ya, mungkin sudah pernah lihat pohon korma ya, bagaimana seperti pohon sagu lah kira-kira, atau lebih tinggi ya, lebih pendek daripada pohon kelapa. Seperti kelapa sawit begitu pohon korma itu. Coba kita goyang-goyangkan, sangat sulit. Tetapi Allah ingin melihat usaha. Ada usaha dari Maryam. Pokoknya kamu berusaha goyangkan, apakah dia bergoyang atau tidak bergoyang, yang penting kamu punya usaha gitu. Usaha untuk keluar dari kesulitanmu supaya kau dapat makanan. Kau sekarang baru melahirkan, bisa buat apa-apa, terusir, terjauh dari manusia. Kau di bawah pohon korma, ada sih korma di atas, tapi kau harus berusaha bagaimana caranya. Pokoknya goyangkan saja. Apakah dia nanti bisa bergoyang, tidak bisa bergoyang, nanti Allah yang jatuhkan itu buah korma. Pastilah Maryam tidak bisa menggoyahkan pohon korma itu. Tapi yang penting ada usaha, nanti Allah jatuhkan itu buah-buah kormanya untuk dia makan. Nah, Allah ingin melihat usaha dari kita. Usaha yang halal tentu saja. Bagaimana untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sehingga Allah kemudian mendatangkan pertolongannya di saat-saat di mana kita sudah perlihatkan usaha kita yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga untuk menguji apa Allah ingin melatih kita bertawakal kepadanya. Setelah berusaha, kita dilatih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hikmahnya daripada berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Dan tentu yang paling terakhir jangan kita lupakan ya. Setelah kita berusaha, kemudian meningkatkan ketakwaan diri, kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang bisa memberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Dalam diskusi dikatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, kalau kita berprasangka baik, maka insyaallah semua kesulitan pasti akan bisa kita hadapi ya dengan kesabaran yang Allah berikan dan dengan jalan keluar yang insyaallah akan diberikan kepada kita. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil